Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sudah tua dipegang anak. Istri pertamanya, Sarah, tidak bisa memberi keturunan. Akhirnya Sarah sadar bahwa tidak ada keturunannya ini suamiku ini. Akhirnya dia carikan istri. Ini yang susah ditiru sama ibu-ibu. Jamaahnya Nurul Muttaqin. Ada ibu-ibu nak carikan suaminya istri kedua. Ya agak. Hajar inilah yang melahirkan Nabi Ismail. Lahirnya Ismail itu adalah anak yang diminta-minta. Bukan berdoa 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Dihitung-hitung oleh ahli sejarah, termasuk ada dikalkulasi dalam kitab tafsir. Iya, Nabi Ibrahim meminta anak, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli, di surah Safat, Rabbi habli minas salihin. Puang, ada enggak keturunan yang saleh? Tidak ada yang lainnya disebut anak yang saleh. Nah, ini kita harus kita tiru ini. Mencari anak yang saleh. Karena anak saleh itu adalah anak yang bagus akhlaknya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasyr ayat 18. Ayat ini berisi tema muhasabah. Betuana, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merenung-renungi kehidupan, bagaimana persiapan kita. Kita terjemahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, tentu nak kena maknani karena keimanan ada di hati kita. Jadi orang yang tidak beriman tidak dipanggil di sini. Ini hanya khusus orang yang beriman. Maka dia pun Allah Ta'ala, ittaqullaha, bertakwalah pada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah tungke ini tahu. Setiap kita ini memikirkan, memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud esok ini adalah akhirat. Tentu kalau dibawa ke manajemen ini berlaku umum, apa yang mau kita kerjakan ini harus dipersiapkan. Jadi nelorong ipung Allah Ta'ala supaya kita setiap saat selalu berpikir apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi kehidupan ini besok kehidupan abadi akhirat. Nah, pakol yang Allah Ta'ala paimang wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Jadi 2 kali ini nasuruki dalam bahasa Arab, kalau sesuatu diulang itu namanya taukid, penguat. Ya, jadi sangat ditekankan oleh Allah untuk mapatoki kupuangi. Kemudian ayat ditutup, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian kerja. Jadi dia gaga jama-jama tak, dia gaga pak gau ketak, dia nisa kupuang Allah Ta'ala, nisa mana kupuangi. Ayat ini tema intinya adalah introspeksi makadawi. Mohon maaf, ini orang-orang tua saya. Ini terkesan menggurui orang-orang tua saya, padahal saya belum lahir. Orang-orang tua aku ini dibawa sudah melakukan semua ini. Ini sangat penting untuk meluangkan waktu. Jadi memang diluangkan waktu untuk memikirkan apa yang sudah kita kerja hari ini, dikoreksi, dievaluasi. Ini mulai pagi saya sampai maghrib ini apa saya kerja. Itu namanya muhasabah. Oh, jam 7 tadi saya ke kantor, di kantor saya sampai jam 2, jam 2.30 misalnya. Oh, jam 7 tadi saya berada di sawah, tapi alhamdulillah ketika dikumandangkan azan saya pergi naik sholat. Jadi setiap hari dimuhasabah, diperiksa, dikontrol ini diri. Kalau kita melok le pikir, ini orang naik haji belum datang ya. Ini orang naik haji hanya sekitar 1 bulan kurang lebih. Kalau kita mau belajar sama orang naik haji, hanya sekitar 1 bulan kurang lebih di Saudi yang reguler. Lebih cepat kayaknya kalau yang plus. Sekitar 1 bulan kurang lebih. Taita nih bagaimana mereka mempersiapkan alena. Waduh. Dipilihlah tas koper yang bagus, sudah dihitung memang berapa pakaian ini di dalam, pura nilai lebih periksa payment, engkau mau gaya ranuku, diperiksa baik-baik. Bagaimana ini HP yang mau dibawa, bagaimana ini uang saku yang mau dibawa, diperiksa semua, dikontrol. Padahal hanya untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan.
Kemudian ibadahnya mau dilakukan hanya sekitar 1 bulan, manasiknya berkali-kali. Manasik tingkat provinsi, tingkat kabupaten, manasik sikobolana. Padahal yang mau dikerja ini hanya sekitar lebih kurang 1 bulan. Ini adalah gambaran seperti itulah muhasabah. Ini 1 bulan saja persiapannya luar biasa. Dijaga kesehatan, obat-obatnya, bahkan kontrol dokter disertakan. Ini kita mau hidup berangkat ke alam kubur entah berapa tahun lagi, meloki di akhirat sudah selamanya. Dia gagal. Ya. Maka ini muhasabah kita memang perlu jalan Bapak Ibu, seperti nasihat-nasihat para agasena panditata. Muhasabah ini harus jalan. Ya. Seorang anak muda, saya mengambilnya ini di kitabnya Abu Lais, namanya Tanbihul Ghafilin. Sering saya sebut buku itu karena memang itu bacaan saya. Abu Lais Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin menukil satu di riwayat. Kalau tidak salah Ibnu Abbas, dia cerita bahwa engka kak nase 10 kak okko masige. Kuntu asyira asratin. Saya ini orang ke-10 yang berada dalam masjid, dan di situ ada sahabat-sahabat senior termasuk Nabi Ta. Jadi engkau masih 10 tahun. Nabi Muhammad, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, termasuk Ibnu Mas'ud. Ada sahabat-sahabat senior ini di masjid. Kemudian masuk anak muda minal Ansar, orang Madinah, anak muda tamu ke masjid langsung dengan sangat sopannya tudang yolona nabita menyodorkan 2 waktu tanah. 2 pertanyaan diajukan, dan alhamdulillah kita terwakili oleh anak muda ini. Pertanyaan pertamanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Suruh nepung Allah Ta'ala. Tabe, cuma ada bahasa tak? Ini bahasa yang tabe, ya Rasul. Ni gatau kami na malabbi sitongan na kulino. Artinya, ia tuh selengi malabbi bana, bahkan seluruh manusia, wala kad karramna bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, saya telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Bayangkan Allah ini. Nah, oleh karena itu orang muslim ini malabbi mana? Malabbi mana? Bahkan sini rupa tahu malabbi mana? Tapi ini anak muda cerdas. Yang dicari oleh anak muda ini, nigat kaminang. Siapa yang paling afdal? Siapa yang paling mulia? Jawaban yang sangat pendek. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat cerdas memberikan juga jawaban yang sangat pendek. Maka dia Nabi ta ahsanuhum khuluqa. Orang paling mulia di dunia ini adalah tawe kami nang makesingi ampena. Masya Allah. Jadi cari calon menantu, carilah calon menantu yang paling makesingi ampena, dengan catatan tega atau suku. Ya kau tu suku tak sapa dia tu nama bayi anak tak. Ya kau tu suku tak sapa aja tapi bilang aku dia suku ampena dia tu lakai anak tak. Karena semua orang punya kekurangan. Akan tetapi Rasulullah mengatakan tambah bagus akhlaknya orang, tambah bagus kedudukannya di hadapan Allah dan manusia. Ini prinsip hidup ini yang harus diajarkan ke anak-anak. Menurut Allah dan Rasulnya, tahu kami nama lebih, orang yang paling kualitasnya di atas itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Tentu kuma bicara ampe ke luas, karena engka ampe ku Allah Ta'ala, engka ampe kepada tarupa tahu, bahkan engka ampe kolo-kolo, engka ampe kepada lingkungan. Makanya orang naik haji itu dilarang potong pohon, dilarang merusak, karena dalam Islam itu diatur bagaimana interaksi dengan selain manusia. Ya. Jadi dia nama poncok pembahasan ini kelebihan Rasulullah. Ma poncok pakutan anak, jawaban dikasih juga yang singkat, tapi dalam dan luas. Orang yang paling mulia itu adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling banyak, yang paling lebih ampena. Inilah kita sebagai orang tua, bagaimana kita bercita-cita menjadikan anak kita anak saleh, salehah.
Nah, Bapak Ibu, ini masih ada bau-bau Idul Adha-nya. Tentu dalam kisah Idul Adha, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang sudah tua dipegang anaknya. Istri pertamanya, Sarah, tidak bisa memberi keturunan. Akhirnya Sarah sadar, wah tidak ada keturunannya ini suamiku ini. Akhirnya dia carikan istri. Ini yang susah ditiru sama ibu-ibu. Bisa ibu-ibu, jamaahnya Nurul Muttaqin. Ada ibu-ibu, nah carikan suaminya istri kedua. Agak-agak. Dicarilah istri dan didapatlah pembantunya Hajar. Hajar inilah yang melahirkan Nabi Ismail. Lahir Nabi Ismail, ternyata Siti Sarah juga melahirkan nanti Ishak yang memberikan keturunan Bani Israel. Apa yang mau kita sampaikan di sini? Lahirnya Ismail itu adalah anak yang diminta-minta, Bapak Ibu. Bukan berdoa 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Dihitung-hitung oleh ahli sejarah, termasuk ada dikalkulasi dalam kitab tafsir. Iya, Nabi Ibrahim meminta anak, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli di surah Safat. Rabbi habli minas salihin. Puang, alengak keturunan yang saleh. Itu yang dia tidak ada yang lainnya disebut anak yang saleh. Nah, ini harus kita tiru ini. Mencari anak yang saleh. Karena anak saleh itu adalah anak yang bagus akhlaknya. Kata Rasulullah, orang yang paling bagus atau kami nama tandreang ke nakolino menurut Allah dan Rasulnya dan menurut kita manusia adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Berapa tahun ini doanya Nabi Ibrahim untuk melahirkan anak saleh. Jadi melahirkan anak saleh itu tidak mudah. Anak sukses materi mungkin juga bisa mudah, tapi melahirkan anak saleh tidak mudah. Nabi Ibrahim contoh, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniai saya anak yang saleh. Dihitung-hitung oleh ulama kita, Nabi Ibrahim itu lahir itu Ismail pada umur 86 tahun. Dan doa ini sudah dimulai sekitar pada umur 40 tahun. Jadi 40 tahun Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli. 40 tahun nanti 86 tahun baru lahir. Berarti berapa tahun itu dibaca itu doa? Lebih 40 tahun. Kita ini bukan nabi, milodoangi pagi, sore ditunggu. Mana itu doa? Oh, dia nak kuat tuh. Ini Nabi Ibrahim ini 40 tahun itu doanya Bapak Ibu dibaca, lahirlah Nabi Ismail. Rabbi habli minas salihin. Jadi kekuatan doa seorang orang tua itu untuk melahirkan anak saleh ini berperan. Ini dalam rangka membina akhlak seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapa yang paling kami nama lebih? Orang yang paling bagus akhlaknya. Dan ini tantangan kita di era modern ini. Mungkin keluhan semua guru sama. Kesalehan murid-murid masa lalu dengan kita sekarang sudah sangat jauh berbeda. Ya. Tapi kita tidak boleh mundur. Ini maju terus bagaimana mendidik generasi yang saleh dengan segala tantangannya. Maka Bapak Ibu yang punya anak di sekolah, di pesantren, jangan tiru orang. Ketika anaknya lagi cairi, lagi dicubit sedikit sama gurunya, jangan kita tiru, itu yang melapor ke polisi. Aja lalu. Kalau aku kasih tahu santri dan wali santri di Rahmatul Asri, kalau ada orang yang pukul anak, tak berterima kasihlah sama dia. Karena ini berarti ini orang sangat perhatian demi kebaikan anak tak. Tapi ada orang yang memahaminya lain-lain. Ya kongka anak-anak lagi dicubit, di apa, tiwiro bangku guruna. Wah, dibawa dan saya sudah berapa kali masuk kantor polisi mengurusi hal kasus ini. Dilapor gurunya ke kantor polisi, bahkan dikasih naik di koran, padahal hanya dilempar dengan kertas. Bayangkan, dilempar kertas, dikasih naik di koran, berita online. Saya sampai sibuk ke kantor polisi. Kita jangan seperti itu. Kita maunya seperti guru-guru masa lalu. Ini termanjakan, tapi ini bicara akhlak mas ini. Termanjakan oleh hukum perlindungan anak. Sehingga di legis saja deh anak-anak, bawa ke ranah hukum. Ya. Padahal menurut saya sebagai guru, kalau saya mau ambil sikap cuek, lebih enak saya.
Pesannya dia, malas itu anak, betak tuh yang penting gajiku jalan. Bagaimana kalau guru semua begitu, Bapak Ibu? Jadi apa itu anak-anak? Anak nakal dibiarkan karena kita takut kena hukum. Bagaimana? Tapi kalau saya tidak, biarkanlah kalau saya harus masuk kantor polisi demi memarahi anak-anak untuk meluruskan anak-anak. Saya biasa memukul anak-anak. Tapi kelewat batas itu pukulan hanya karena melindungi dia supaya tidak digelandang masuk di kantor polisi. Sehingga saya acting pukul itu anak-anak supaya itu yang dipukul keluarganya merasa bahwa oh sudah selesai, tidak perlu bawa polisi, sudah pukul sama Ustaz. Sering saya hadapi begitu. Dan yang saya pukul ini sudah ada di UI, ada di mana-mana datang berterima kasih. Datang berterima kasih. Karena memang kita demi membina akhlak. Jadi Rabbi habli minas salihin. Jadi Bapak Ibu, Rabbi habli minas salihin. Lihatlah Nabi Ibrahim 40 tahun lebih, bahkan ada yang mengatakan sekitar 50 tahun lebih itu lillahi kupung Allah Ta'ala, anak yang saleh. Jadi tidak cukup itu berharap dari sekolah, dibina di sekolah sampai di rumah dibina lagi. Kerjasama kita dimarahi sana di sekolah, jangan dulu kita langsung marah, karena orang yang mau memarahi anak kita untuk deceng berarti itu ada kasih sayang di hatinya. Jangan dipahami sebaliknya. Rabbi habli minas salihin. Jadi pakutanana, siapa yang paling mulia di dunia ini? Maka Nabi ta to kami nama kesingnya pena. Inilah tantangan kita sekarang, Bapak. Ini negara ini ramai pembicaraan di Facebook apa di persoalan akhlak. Maka ini tidak mudah. Termasuk pengajian kita ini rutin, diantaranya adalah pembinaan akhlak. Ya. Maka Islam itu sangat menjunjung tinggi akhlak. Dan ini Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Selesai dijawab itu satu, dia lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Wa ayyuhum aqyas, kata anak muda itu sama Nabi. Wa ayyuhum aqyas ya Rasulullah. Ni gatosi kami namaca. Wah, luar biasa itu anak muda sampai memikirkan itu. Dari semua orang Islam, siapa yang paling mulia? Sudah terjawab. Dari semua orang di dunia ini, siapa yang paling pintar menurut kita ya Rasul? Jawaban Rasulullah di luar dugaannya para sahabat yang ada. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu fina, orang yang banyak memikirkan akhirat. Aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu istidada, kata Rasulullah. Oh, kamakan. Siapakah orang yang paling cerdas ya Rasul? Ni kata kami nama kulino. Maka dia Nabi ta aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu istidada. Orang yang paling pintar itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Di luar dugaan orang. Ya mungkin kalau kita ditanya siapa orang paling pintar, profesor di bidangnya. Ternyata Rasulullah jauh sebelumnya 1000 tahun yang lalu sudah mengatakan orang yang pintar sebenarnya si tonget-tongenna tomaca tonget-tongen. Berarti ya Rasul saya dena tonget-tongen acana yang paling pintar itu adalah aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu istidada. Orang yang paling banyak mengingat mati dalam kehidupannya, dan wa ahsanuhum lahu istidada, dan yang paling baik dalam melakukan persiapan menghadapinya. Inilah muhasabah. Inilah sebenarnya muhasabah itu. Jadi mati itu memang harus dipikir. Kayaknya di mimbar ini saya juga sudah menyampaikan bahwa waktu saya masih umur sanawiyah apa umur aliyah, saya dengar ceramah di radio, bunyinya itu ya tidak bisa pas kan. Cuma isinya itu ceramah, wahai masyarakat muslim, jangan jamaah masyarakat itu selalu diceramai kematian. Wahai kaum muslimin, aja tulimat ceramah-ceramah tentang kematian. Apa sebabnya? Nanti ini umat Islam menjadi umat mati semua. Kado-kado toni ya setongen ni cocok, padahal itu salah. Dia nak cocok ya. Di mana dia cocok? Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksiru dzikra hadhimil lazat, maka Nabi ta. Pamegai ngeram kau metengan tak. Pamegai nasa Nabi ta.
Berarti itu ceramah tadi tidak cocok. Awalnya saya waktu itu mengangguk-angguk, tapi setelah saya baca dalil ini itu Allah, ternyata ini ceramah tidak benar. Diajak kita untuk melupakan kematian. Betulkah bahwa orang kalau selalu diceramai kematian itu akan menjadi umat yang mati, tidak urus dunia? Salah. Justru karena kita ingat matilah sehingga dunia ini kita tata dengan baik. Karena kita ingat mati, melok itu 5 sumbang, sehingga kita rajin bekerja mapasi puluh duit. Untuk apa? Melok lepaki ku decengnya. Ya kan? Gara-gara kita ingat mati itu, sehingga saya bilang ya anakku, nah lihatlah orang sekeliling, begitu banyak yang harus dibantu. Tidak apa-apa bercita-cita menjadi orang kaya. Dengan kekayaan kita itu akan membantu orang-orang lemah. Tidak benar itu bahwa dengan selalu mengingat mati orang akan menjadi umat yang mati, umat yang terbelakang, umat yang mundur. Justru sebaliknya. Negara Islam ini pernah jaya, yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang bisa menata kehidupan, persiapan untuk menuju mati. Baru hari ini tadi saya dengar cerita, ada orang di Sidrap ini yang masjidnya dibangun bukan hanya satu, di sini, di sana, di sini, di sana, di sana. Tentu Bapak Ibu lebih tahu karena ini Sidrap. Siapalah itu orangnya? Sendiri aja dia bangun. Bukan main itu, palanya jalan terus. Palanya jalan terus. Ini adalah orang yang bersiap untuk mati. Persiapan kematiannya. Kecil. Maka damat, apa yang kita persiapkan untuk hari esok? Di antaranya yang harus dipersiapkan agar umat narik kumate ka angka la usalai mondri napa kita ikut decenge. Apa kira-kira? Tentu jawabannya kita sudah tahu semua. Agama tu ro narik kumate ka angka usalai mondri napa kita ikut decenge. Dan ini sangat luas, sekolah, masjid, panti asuhan, perbaikan jalan, perbaikan sarana masyarakat. Setiap hari dipakai, mengalirlah pahalanya. Inilah diantara wasselekna kalau orang muhasabah. Selalu ingat mati. Makanya di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, kada pengalana nafkahkan itu yang kamu punya, mimma razaqnakum yang telah saya berikan kepada kalian, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada seorang di antara kalian. Fayaqulu, maka dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, puan coba nata tunda jolo emat engiye fa asaddaqa, melok masih dekat, melok masih dekat. Wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Dua narampek we. Yang sebenarnya ini satu, mau jadi orang saleh. Karena masih dekat bagian dari amal saleh. Magi na sedekah na rampe. Magi tanya sempajang, magi tanya haji, magi na sedekah na rampe. Kalau orang naik haji meninggal dunia, tidak naik haji karena sudah meninggal. Ya aku masih sempajangi, dia na sempajang sebab mati nih. Tapi aku masih dekai jalan materu dari pasti lekane mondri napa kita we kudecenge, walaupun dia sudah tidak ada, tapi ini jalan semua, on semua, sehingga pahalanya ngalir terus. Sehingga orang yang mau meninggal tadi mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya ditunda dulu kematian ini, pas sedekah melo nama sedekah. Orang yang banyak sedekahnya itu pasti dia adalah orang yang memikirkan kematiannya. Maka kata Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul, ni gaji tahu situnganna tuaca situngan-tunganna tuaca tungan ya Rasul, ni gaji situngan. Luar biasa, dia mewakili kita semua sehingga keluarlah prinsip hidup. Maka Nabi ta'aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat mati. Dan Rasulullah memerintahkan aksiru dzikra hadzimil lazar, kasih banyak mengingat mati. Kalau ingat mati tidak mau datang, pergi ziarah kubur. Apa rahasianya disuruh jenguk orang sakit? Apa rahasianya disuruh ziarah kubur? Supaya kita mengingat mati. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, maka Nabi tayyaro biasa nasa Nabi tawacam mana ko bagi ziarah kubur. Fazuruha, maka kowe lo kaki ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena itu ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Bapak Ibu sekalian, jadi ini kita merasa terwakili oleh anak muda ini, sehingga kita disuruh oleh Rasulullah menjadi orang pintar dengan cara banyak-banyak mengingat mati.
Ini juga menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ustaz kondang kita Yahya Waloni setelah khutbah kedua di Idul Adha, Jumat apa Idul Adha Pak? Jumat ya, Masya Allah, lebih baru drop, kemudian dibawa ke rumah sakit, akhirnya wafat. Tapi itu memang cita-citanya beliau mau mati syahid. Bahkan kayaknya dia sengaja itu ceramahnya begitu supaya engkau tuh tembak, karena dia mau mati syahid sebenarnya. Jadi ini penting, introspeksi diri. Apa yang perlu kita koreksi dari amal-amal tak? Satu, yang sudah kita kerja. Yang sudah kita kerja. Ini di perusahaan, di sekolah ada namanya evaluasi program. Program yang sudah jalan dievaluasi. Apa tujuannya ini? Untuk memperbaiki ke depan. Makutoni resu tengena, masa ini kehidupan yang sementara ini kita manage sedemikian, keluar biaya, pergi diklat kiri kanan, mau menghadapi alam kubur, mau menghadapi alam kematian, tidak pernah kita manage. Memang salah. Makanya ini ayat perlu kita ulang-ulangi. Sesuatu yang mau didatangi. Dan ini kan resikonya, kalau kita gagal dalam urusan dunia, mungkin bisa dicoba dengan cara yang lainnya. Gagal pencalonan bupati berana, tidak naik ini periode, masih bisa mencalon lagi, mungkin naik periode berikutnya. Pak Prabowo kan sampai berapa kali Pak? 3 kali baru naik kan? 5 kali. Luar biasa. Ini urusan dunia. Gagal untuk ini bisa diulangi. Tapi kalau untuk persoalan sukses di kubur, tidak bisa diulangi. Mau sukses di padang mahsyar, gagal di padang mahsyar, di pemeriksaan, mau diulangi, tidak bisa. Ini memang luar biasa nasihat ulama-ulama, bukan nasihat saya ini, nasihat ulama kita. Gagal dalam urusan dunia bisa dicoba, diulangi. Tapi gagal untuk urusan akhirat tidak bisa diulangi. Oleh karena itu tercatat dalam sejarah, ini ada kitab namanya Hilyatul Aulia yang ditulis oleh Abu Naim, ada Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Ghazali. Kemudian kitab Az-Zuhd ditulis oleh Abu Dunya, mengutip ucapan perenungan Sayyidina Abu Bakar. Engkau kue? Jadi itu Sayyidina Abu Bakar selalu merenung. Nah pikir-kiro amalakna labe, dan dipikirkan bagaimana nanti burukku, bagaimana di akhiratku. Keluar ucapannya ini, dan ini dicatat dalam buku sejarah. Apa ucapannya? Mari kita baca. Maka dia Sayyidina Abu Bakar, lau kuntu sajaratan tu'dat, puang, coba namanya jadi pohon kak yang bisa ditebang orang. Nah, bayangkan, cobaan saya katanya menjadi pohon saja yang bisa ditebang orang. Au kuntu nasyam mansia, atau merupakan sesuatu yang dilupakan orang, tidak pernah diingat orang. Au kuntu turaba, bahkan dia bilang, ya Allah seandainya saya jadi tanah saja. Kata-kata ini keluar dari perenungannya terhadap amalnya, dibandingkan dengan luasnya ini perintah Allah yang diberikan kepada kita manusia. Padahal dari koirita ya lena, apa yang tidak ada di Sayyidina Abu Bakar? Dia adalah laki-laki pertama masuk Islam. Lebihna dikasih gelar As-Siddiq karena dialah orang yang pertama membenarkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang lebih dari itu, ketika Rasulullah wafat, pemilihan presiden, coba naidiro, disepakati oleh sahabat yang lain bahwa yang pantas, yang kami nama lebih dari semua sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar, sehingga dia menjadi khalifah pengganti Nabi kita yang pertama. Lebih nanya tahu. Dan yang ketiga tidak kalah hebatnya, dijamin masuk surga oleh Nabi sebelum dia meninggal. Apa pi? Tapi karena dia renungkan amalakna muhasabah, tema kita malam ini, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lau kuntu sajaratan tu'dat, ya Allah, coba naro biasa, dia tapancaji kak mancaji tahu, tapancaji bawa nak pohon yang bisa diteban orang. Au kuntu nasyam mansia, atau sesuatu yang dilupakan orang, tidak pernah diingat orang. Atau seandainya saya jadi tanah saja, ya Allah. Ini adalah hasil perenungan seorang yang sudah dijamin masuk surga. Kalau ini kita baca menjadi motivasi buat kita, Sayyidina Abu Bakar lagi sudah dijamin masuk surga, masih na pikir-pikir ya balakna. Ya ini ceramah mengarah kepada penceramannya sendiri saya Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita di pengajian singkat ini
Kita renungkan kembali karena kita berada di akhir tahun ini 1446 Hijriah. Ya. Ini ucapan Sayyidina Abu Bakar. Saya membaca bukunya Imamul Ghazali. Bukunya judulnya Mukasyafatul Qulub. Mukasyafatul Qulub. Bisa Bapak Ibu beli online, sudah diterjemah. Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali. Di dalam bukunya Imam Ghazali itu disebutkan riwayat. Coba natania Imam Ghazali moki ya gagai, saya tidak berani ceramahkan. Jangan sampai hoax. Makanya Imam Ghazali riwayatnya, iya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau tadi ini Abu Bakar, Sayyidina Umar ada garis hitam lurus di matanya turun. Jadi pas di matanya ini ada garis turun hitam. Garis apa ini? Semula jadi waktu dia lahir tidak. Ini garis hitam ini muncul setelah dia masuk Islam. Awalnya dia adalah musuh Islam yang sangat keras dan ditakuti oleh orang Islam. Setelah masuk Islam, taliwa patona kupung Allah Ta'ala sibasurona, ya Allah. Ternyata ini garis hitam adalah bekas air mata yang selalu turun. Entah juga saya tidak tahu alasannya kenapa sampai air mata bisa berbekas. Tidak tahu saya Bapak Ibu, tapi itu dicatat sejarah sehingga saya ceritakan. Buka sendiri di Mukasyafatul Qulubnya Imam Ghazali. Ada garis hitam turun, no. Ini adalah garis hitam, ini tidak muncul semula jadi. Dia muncul setelah dia menjadi masuk Islam dan selalu memikirkan dosa-dosanya sehingga dia sering menangis. Onro seringnya menangis sampai air matanya ini memberikan bekas hitam di mukanya. Apa yang dia selalu tangisi? Amal yang sudah dikerja waktu dia jahiliyah, sebelum dia panatama sallam. Jadi katanya ini Sayyidina Abu Bakar ini, Sayyidina Umar ini adalah orang yang unik. Sekali-sekali dia menangis, sekali-sekali dia ketawa. Ternyata setelah ditanya kenapa menangis, yang sangat dia pikirkan adalah penyembahannya, pembunuhannya terhadap anaknya sendiri. Dia itu punya melahirkan anak makundrai. Ia biasa tuara waktu Nabi SAW hidup di zaman jahiliyah, kalau ada orang anaknya lahir perempuan masiri, pucat. Kalau orang begitu lahir makundai pucat ini masiri, menjadi aib buat keluarga. Lahirlah anaknya Sayyidina Umar makundai. Bagaimana caranya dia kasih pakaian laki-laki supaya dia ke masyarakat, karena jatuh ini nama kalau lahir anak perempuan. Jahiliyah betul orang. Bayangkan, jadi dia berkasih pakaian laki-laki. Jadi masuk anak-anak nasa tahu urane padahal makundai. Muncul di pikirannya, namo pe kocaraku buye. Pasti matanda tomatu ye, ketidak mungkin ini menyamar jadi laki-laki terus. Muncullah niatnya. Saya harus bunuh ini anakku. Digalikanlah lubang katanya di padang pasir sana, diceritakan oleh Pak Haji Zainuddin MZ. Kan itu riwayat. Digalikan lubang, kemudian anaknya diajak jalan-jalan. Letu kro, melo teme anak-anak. Lo kan anak teme nasek kro. Di situ dekat lubang. Teme anak-anak didorong masuk, baru ditimbun tanah dari atas. Dikubur hidup-hidup. Iya corona kuna ngerang ya lo, teris. Iya kau yang ngerang ya lo, teris. Seorang Sayyidina Umar. Jadi kita juga yang banyak dosa, jangan putus asa, Pak. Sayyidina Umar ini sudah melakukan dosa juga banyak. Maka tosi tuli micawa. Jadi ganti-ganti nangis ketawa. Iya aku micawa kare, ngerang biasa waktu jahiliyah. Dia menyembah selain Allah, menyembah patung-patung, biasa patungnya dibuat dari kurma. Dibuat patung dari kurma, disembah, kalau lapar menyembah, patungnya dimakan. Jadi lucu menurut dia ketawa sendiri. Jadi dia adalah sahabat yang unik, sering menangis, baru ketawa. Ketawa, menangis. Iya ngerang. Sayyidina Umar adalah orang yang juga dijamin masuk surga oleh Rasulullah. 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Yang kedua itu adalah Sayyidina Umar. Lihatlah batina muhasabah tuli teri. Jadi merenung-renung itu memang perlu, Pak. Introspeksi, merenung-renung apa yang sudah kita kerja. Ya. Di antara yang kita pikirkan dari yang sudah kita kerja, mas sempaja nak, mas mau puasa nak, mas sekena, magana, dan oke, sudah bagus, alhamdulillah. Akan tetapi yang perlu diperbaiki juga adalah kualitasnya, dan pengajian-pengajian ini adalah solusinya sebenarnya.
Bahkan pengajian yang rutin itu biasanya panitia mengatakan, bahas Kang Ustaz mulai tahara sampai sempajan fikih. Yeah. Jadi yang kita koreksi cocok moga ro sampajaku. Oke, cocok mi Pak aku kena. Sekarang mat tujuh moga artinya untuk keikhlasannya. Itu dikoreksi semua. Sangat susah orang untuk tobat kalau tidak pernah introspeksi. Cocok matu pagi kau kena saliwang. Yang diperiksa kemudian adalah lagi keikhlasannya. Mat tujuh moga kupung Allah Ta'ala. Itu yang perlu dikoreksi dari amal kita yang sudah kita lakukan. Jadi salat-salat kita ini memang harus dikoreksi. Dan siapa yang mau koreksi? Tetangga tidak ada. Kita itu yang periksa. Siapa? Ya kalau murid, siswa, mahasiswa mungkin masih ada peluang dikoreksi oleh gurunya, dosennya. Kalau tetapi sudah masuk ke masyarakat, siapa yang mau kontrol kita? Tidak ada. Hidup itu. Ya. Dan ini harus berdasar ilmu pengetahuan. Jadi yang kita koreksi itu adalah kualitasnya. Kualitas amalata. Cocok mogaro. Selanjutnya yang perlu kita juga koreksi dari waktu yang sudah lewat adalah sesuatu yang tidak kita kerja. Ada satu prinsip yang membuat saya termasuk di dalamnya alasan mari dek tajama ya roh sunnah mi. Alasan sunnah mi sehingga amal itu banyak dibuang. Bagaimana kalau Rasulullah memberi nasihat ke kita? Ya kalau Nabi SAW sebenarnya kita tidak suruh pilih-pilih. Tidak suruh memilah-milih. Oh sunnah iya, oh wajib iya. Tidak ada. Yang penting dia jamai. Ini dari riwayatnya ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar. Makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam makadai Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Aja lalu tak anggap remeh, tak anggap bicu isi di amala. Jangan remehkan amal apapun. Walau antalka akhaka biwajhin talq. Walaupun yang kita bisa kerja itu adalah bermuka manis di depan orang lain. Jangan sia-siakan peluang, kata Rasulullah. Apa deceng aga yang bisa kita kerja, kerjalah. Jadi Rasulullah itu tidak suruh memilih-milih. Sunnah mi aja nih, sunnah mi. Tidak ada. Menurut Rasulullah, apa yang bisa kita kerja sekarang ini, kerja. Apa yang kita bisa kerja, kerja. Ini motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Aja lalu jangan dianggap remeh satu kebaikan, betuanna jamai. Jangan kita anggap remeh, jamai. Minal ma'rufi dari kebaikan. Walau antalka akhaka biwajhin talqin, walaupun hanya dengan bermuka manis di depan saudara-saudara tak. Itu kan bermuka manis kan gampang, hanya kita senyum. Sangat mudah senyum. Maka dia minta, aja tak capai walaupun sekecil itu, lakukan kalau kita sudah bisa melakukannya. Ini Islam. Jadi kita tidak diperintahkan untuk pilih-pilih amal. Apa yang bisa kita kerja-kerja. Sebab nareko digabung dengan dalil-dalil yang lainnya, ternyata orang bisa saja masuk surga karena ada amal yang disukai dari dia, bukan karena besar. Tapi Allah suka melihat itu di dia. Nah, contohnya saja, kita tidak ambil dari hadis yang dhaif, kita ambil dari Sahih Bukhari. Yang sudah sering juga ketemu dengan channel-channel ini. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha ala dhahri tariq. Saya melihat laki-laki di surga waktu Mi'raj. Kan Rasulullah berkunjung ke surga, berkunjung ke neraka. Waktu masuk dalam surga, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Witana sesidurane yataqallabu fil jannah, mondar-mandir menikmati surga. Apa amalnya waktu hidup? Fi syajaratin qata'aha ala dhahri tariq. Di Sahih Bukhari. Dari pohon yang melintang di jalan, dia pangkas, dia potong, kemudian sikirkan. Kenapa dia lakukan? Supaya orang bisa lewat dengan nyaman. Bicu mi ya ruamala'na nasabak cicemi. Cicemi na jama cicemi. Gampang ini. Ada pohon melintang. Maka dia, halangi ini orang ini. Muncul di pikirannya. Baik, kasihan orang. Saya ambil alatnya, dia potong, singkirkan. Nah, poji pengalatan mitai dihadiahi dengan surga. Dengan tidak mengatakan, nah, aku masuk surga. Cari ke pohon besok yang melintang di jalan. Ini salah paham. Tidak begitu pemahamannya. Maksudnya itu ini. Ajak tercapai amal deceng. Tapi kita bisa kerja-kerja. Nah, sebab waktu janji ya roh, pertama ke surga.
Contoh sederhana ini, saya punya keluarga di Baru. Dia jago main bola. Akhirnya dia mewakili Bank BPD. Dia mewakili Bank BPD. Ini keluarga ini tidak ada kerjanya. Mungkin menang ini gara-gara dia yang masuk di dalam main. Akhirnya apa, bosnya itu BPD mengatakan, "Akak nih menjadi pegawai." Bayangkan. Gara-gara main bola diangkat menjadi pegawai Bank BPD. Apakah semua orang yang mau masuk bank harus pintar main bola? Enggak. Tapi dijaji gara-gara bolanya. Jangan. Makutoni ya. Di hadis yang lainnya kata Rasulullah, "Ondo de nawat dilai capa ya tu sengi deceng." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Ittaqun nara walau bisakki tamra." Takutlah ke neraka. Betuan ye kalau diterjemahkan bebas. Lawa ya lemu poleranaka. Ini terjemahan bebas ini ya. Ittaqun nar. Terjemahan bebasnya. Lawa lemu poleranaka. Walau bisa kita merah. Walaupun dengan hanya bersedekah bisa kita merah. Dia nama kada satu biji kurma. Sipolo. Ini kalau ini tamra ini satu. Bisaki itu setengahnya. Tidak ada bisa kita kerja kecuali masih dekat dengan sipolo koroma. Jamai. Ancaji pancaji wipalawata pole suruga. Lawa leta pole ranaka. Walau bisa kita merah, walaupun dengan hanya setengah biji kurma. Fa'ilam tajidu narik kode gaga taruntuk de gaga wedding layak bereang. Fabi kalimatin thayyibah. Cukuplah dengan berkata-kata yang bagus. Ondo de nawet dilai capa ya sengi deceng. Walaupun bisanya hanya bisa berkata-kata yang bagus, ya narong ai jama. Ibu sekalian, ini tuntunan Rasulullah. Jadi apa yang bisa kita kerja? Ini pesan Nabi ini. Ya. Sebab tidak selalu bahwa orang yang pasti masuk surga itu orang yang rajin sholat. Pasti ya, karena sholat itu kewajiban. Tapi Allah terkadang memberikan kelebihan kepada seseorang, tapi dari ibadah sosialnya. Contoh, sering juga ini ketemu channel-channel ini di depan saya. Iya Nabi Ibrahim Khalilullah hasanah, gelar dari Allah Khalilullah. Ya seng Khalil teman dekat. Toma cawe, toma repek na Allah Ta'ala. Bayangkan ini Allah ngasih ke Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Luar biasa. Toma repek na Allah Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah. Kalau Nabi Musa Kalimullah, orang yang selalu bisa bicara dengan Allah langsung tanpa perantaraan malaikat. Jadi masing-masing itu ada gelarnya. Ini Nabi Ibrahim Khalilullah. Nah, satu waktu diceritakan dalam kitab Tanwirul Qulub, kitab yang saya baca di anak-anak di pesantren. Nasure pong Allah Ta'ala Jibril no siruntui Nabi Ibrahim. Melo nasuro Jibril untuk TV pasang ko Nabi Ibrahim. Agan na podangi Nabi Ibrahim ko pong Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril. Podangi Nabi Ibrahim, inni lam attakhidka khalilan li'annaka a'badul ibad. Ibrahim, Nabi Ibrahim, de tu pancaji khalilku to marepekku nasaba kamu ahli ibadah. Bukan, nasaba tani. Jadi rupanya itu gelar Khalilullah tidak didapat dari banyaknya ibadah. Enggak, bukan. Dan Allah beberkan ini, alhamdulillah bocor sampai ke kita. Inilah bagusnya pengajian. Ada apa penyebabnya sehingga Khalilullah itu dikasih itu gelar? Engkau malak liangnya. Apa? Walakin qad tala'tu qulubal mu'minin walam ajid qalban askha min qalbik. Iya ronasan Khalilullah wareko nasaba puramanan yu paresa atinna tawe waktu itu. Nade gaga ati uruntu cau besah mengalahkan abesangenna atimu. Jadi rupanya Khalil itu didapat oleh Nabi Ibrahim, diberikan oleh Allah sebagai hadiah buat dia, bukan karena ahli ibadah, banyak ibadah, enggak. Bukan, kata Allah, bukan, tanya. Tapi saya sudah periksa hatinya orang di dunia ini waktu itu yang masih hidup.
dan tidak ada hati cau besar hatimu. Ya, di Sidrap inilah juga tempatnya Toto Thomas besar. Indikasinya apa? Nah, tidak dikarang ini. Di antaranya adalah saldo-saldo masjid banyak semua. Oh, masjid apa kemarin sampai 200 lebih. Kenapa kegiatan masjid jalan? Kegiatan jalan, saldo masih ada 200. Apa ini tandanya? Bahwa masyarakat di sekitarnya itu adalah masyarakat besar. Tapi kalau saya nasihatku Pak, jangan dibatasi ke masjid. Sarana-sarana yang lain yang butuh dana dibantu seperti pesantren. Biasa itu saya pergi ceramah, ku ceritakan apa kekurangan di pesantren, makat deh panitia masjid. Bagaimana jamaah? Ini saldo kita banyak. Ini bagaimana kalau Pak Ustaz ini katanya ini butuh WC? Bagaimana kalau dana masjid ini sebagian kita kasih ini ke Pak Ustaz 5 juta? Setuju? Setuju. Jadi saya pulang bawa 5 juta ke pesantren. Dan itu tidak salah kan? Artinya ini masyarakat bersaldo masjidnya. Artinya itu besar. Apa tuh sih tanda-tandanya itu Nabi Ibrahim bahwa dia atau kami nama besar? Dia Nabi Luqman kalau tidak makan bersama tamu yang lewat. Ini yang susah ditiru. Bisa Ki? Setiap mau makan, tudangi jolo tajeng itu lalu. Kalau ada orang, sehingga Ki, ayo, kita pergi makan. Di buku apa saya baca sampai Nabi Ibrahim itu berjalan karena tunggu di depan rumahnya tidak ada orang lewat, sampai dia yang jalan pergi cari orang mau makan. Sekitar bikadri mil, sekitar 1 kilo untuk najak makan. Ini sangat berbeda dengan saya. Kalau saya mau makan, nah tutup itu pintu, kita mau makan. Itu besar. Jadi kita Bapak Ibu yang sudah membesar, paterui besata. Bisa jadi itulah yang membawa Bapak Ibu masuk surga. Insya Allah. Tidak mungkin masjid tak sebagus ini kuda tambah besar. Ini dalam rangka memikirkan. Jadi itu pemikiran kita. Agar umatu la usalai narikomati ka matu, agar umatu usalai monri napa kita weku deceng. Ini menjadi PR kita. Ini apa kira-kira? Kalau saya lihat orang-orang di sini cemburu kak melihatnya. Hari ini saya diceritakan orang, Yanu itu banyak masjidnya. Masjid lagi bikin banyak sendiri. Ya Allah, banyak orang yang membangun masjid sendiri. Apa tosi kita ini? Maksudnya saya, ya. Jadi kita harus punya pemikiran seperti itu. Jadi tidak benar kalau orang bertafakur muhasabah ingat mati kemudian dilarang gara-gara kalau ingat mati nanti tidak mengingat ekonomi, tak balik. Justru orang kalau bagus ingat matinya justru kuat mencari mematangkan ekonominya, pakai singi ekonominya supaya apa? Dia mau berbagi. Tidak benar itu kalau ingat mati orang langsung loyo lemah ekonominya, tidak benar. Berarti itu bawa ke kiri itu ingat mati, bawa nati ke jai. Seharusnya ingat mati itu dibawa ke kanan. Dengan mengatakan kalau saya ini meninggal nanti banyak peninggalan, ini cita-cita kita semua. Jadi makanya Nabi ittaqun nara walau bisyaqi tamrah. Lawa ya lebu, tapi ini saya menerjemahkan begitu. Mudah dipahami. Ittaqun nar, takutlah ke neraka. Walau dengan bahasa yang mudah dipahami. Lawa ya lemu dari neraka. Jadi iya roh amalak decetak setongan manca di tembok membentai kita dari neraka. Makanya Nabi lawa ya lemu boleh neraka dengan decetak walaupun yang bisa kita sumbangkan hanya sipue ke Roma. Onrode nawat dilai capa ya sengi deceng, apa yang bisa kita kerjalah Bapak Ibu. Apa yang bisa kita kerjalah. Jangan dipilih-pilih. Ini pesannya Rasulullah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Ajak ta capa ya tu deceng betuan na jamai.
Jangan pernah dianggap remeh sedikit pun, walau antalka akhaka biwajhin talq, walaupun itu hanya dengan bermuka manis ketika ketemu orang. Kesimpulan ceramah kita sudah berada di penghujung tahun 1446 Hijriah, berarti mau masuk tahun baru, bukan tambah panjang ini umur, jatah tambah pendek. Nah, semoga dengan pengajian singkat kita ini angkana wedding lai pikiriki nasihat guru tania nasihat saya, nasihat yang sudah saya kutip hadis sana sini, sehingga kita tidak lupa kalau pergi haji saja persiapannya bagus, masa pergi ke akhirat ke alam kubur tidak bagus. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih panitia, tak ada pengengah kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.